Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmawati Nisa, NIM 2018 10430311 050 dari kelas 5B PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai konsep materi Value Proposition Canvas. Berikut ini adalah penjelasannya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan sejarah singkat tentang Value Proposition Canvas. Sebenarnya, Value Proposition Canvas itu adalah bagian dari bisnis model Canvas. Nah, pada bisnis model Canvas menyoroti 9 blok utama, tetapi di dalam Value Proposition Canvas hanya menyoroti 2 hal penting saja, yaitu customer segment dan value of map atau value proposition itu sendiri. Selain itu, value proposition canvas ini digunakan sebagai alat untuk memetakan masalah dan solusi yang merupakan penjabaran dari design thinking. Nah, apa sih tujuan dari Value Proposition Canvas itu sendiri? Tujuan Value Proposition Canvas itu adalah memudahkan para pebisnis dalam merancang dan mendesain produk agar tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan para konsumen. Pencetus dari Value Proposition Canvas itu sendiri adalah Alex Osterwalder. Beliau berpendapat bahwa dengan kita bisa meningkatkan nilai benda tersebut ketika berjualan, kita dapat mendapatkan keuntungan sekaligus dapat memperbaiki masalah-masalah yang terjadi pada konsumen yang seharusnya diinginkan oleh para konsumen tersebut. Kemudian, Alex sebagai penemu membagi Value Proposition Canvas ini menjadi 11 komponen yang dapat mempengaruhi proses penciptaan nilai atau value pada suatu produk. Berikut ini adalah 11 komponen tersebut. Yang pertama adalah value. Value di sini berfungsi untuk meningkatkan nilai produk dengan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan baik sesudah maupun sebelum produk itu diterima. Yang kedua adalah performance, yaitu menciptakan value dengan meningkatkan kinerja konsumen. Yang ketiga yaitu customization, maksudnya di sini menciptakan value dengan menyesuaikan produk atau layanan secara spesifik. Yang keempat yaitu getting the job done, maksudnya di sini adalah value di sini dapat membantu konsumen untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang kelima yaitu the second, meningkatkan nilai produk dengan mengembangkan desain yang ada. Yang keenam yaitu price. Di sini maksudnya adalah mengembangkan suatu produk dengan harga yang terjangkau dan dapat dipilih oleh konsumen. Yang ketujuh yaitu brand atau status, yaitu di sini meningkatkan value atau nilai dengan cara meningkatkan merek atau brand agar bisa diterima oleh masyarakat. Yang kedelapan yaitu cost reduction. Maksud dari cost reduction ini adalah meningkatkan value dengan meminimalisir harga yang akan ditawarkan oleh konsumen. Yang kesembilan yaitu price reduction. Maksudnya adalah meminimalisir kinerja atau meminimalisir resiko yang terjadi ketika konsumen membeli produk tersebut. Yang ke-10 adalah accessibility, yaitu meningkatkan value dengan cara memudahkan konsumen untuk menerima produk tersebut. Yang ke-11 yaitu convenient. Maksud dari convenient ini adalah memberi kenyamanan. Jadi produk itu memberi kenyamanan kepada para konsumen. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai Value Proposition Canvas element. Value Proposition Canvas itu sendiri dibagi menjadi 2 elemen utama. Yang pertama, Value of Map. Value of Map itu terdiri dari 1 gain creator, yang kedua product service, yang ketiga pain reliever.
Dan customer profile terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu gain, yang kedua customer job, yang ketiga pain. Customer job itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama aktivitas fungsional. Aktivitas fungsional ini berkaitan dengan cara pelanggan menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua yaitu aktivitas sosial. Aktivitas sosial ini berkaitan dengan eksistensi pelanggan tersebut. Yang ketiga yaitu aktivitas personal, berkaitan dengan rasa nyaman dan perasaan pelanggan ketika menerima produk tersebut. Yang kedua yaitu customer pain. Apa itu customer pain? Customer pain adalah segala hal yang menggambarkan kekhawatiran konsumen ketika tidak dapat melakukan aktivitas tersebut. Dan yang nomor 3 yaitu customer gain. Customer gain ini adalah manfaat atau keuntungan yang diharapkan oleh konsumen ketika membeli produk tersebut, selain solusi yang menjadi permasalahan utama. Nah, yang kedua yaitu bagian dari value proposition canvas adalah value of map. Nah, apa itu value of map? Value of map adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan produk atau service yang akan dibentuk atau ditawarkan kepada konsumen. Nah, di value of map ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pain reliever. Pain reliever ini adalah solusi dari produk atau jasa untuk mengurangi dalam menyelesaikan masalah konsumen. Yang kedua adalah gain creator. Gain creator ini maksudnya manfaat atau keuntungan yang ditawarkan produk tersebut untuk menjawab semua harapan yang diinginkan oleh konsumen. Dan yang ketiga yaitu product and service. Product and service ini adalah layanan yang akan diberikan kepada konsumen. Di sini saya mengambil contoh tentang value proposition canvas pada taksi online. Pada customer profile yaitu terdiri dari customer job, call taxi, find taxi, give direction, dan pay. Maksudnya di sini adalah konsumen dapat menelpon driver dimanapun tempatnya. Yang kedua, find taxi. Konsumen dapat mencari taksi melalui aplikasi online. Yang ketiga yaitu give direction, yaitu memberi tujuan yang jelas antara konsumen dan driver tersebut. Yang keempat, pay. Pembayaran yang mudah itu sangat diharapkan oleh konsumen. Kedua yaitu gain, yang berhubungan dengan manfaat yang diharapkan oleh konsumen. Di sini gain terdiri dari arrive on time, fair price, profesional, dan easy payment. Yang pertama maksudnya arrive on time, yaitu driver diharapkan bisa datang tepat waktu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua fair price, maksudnya di sini harganya dapat terjangkau oleh konsumen. Yang ketiga profesional, jadi antara konsumen dan driver itu dapat bersikap secara profesional. Yang keempat yaitu easy payment, yaitu kemudahan pembayaran yang diberikan oleh driver. Yang selanjutnya yaitu pain. Pain di sini terdiri dari wait a long time, overcharge by taxi, compete with other customer, unsafe driver. Di sini maksudnya adalah wait a long time. Jadi pelanggan tidak menunggu lama ketika berkomunikasi atau menunggu taksi tersebut. Yang kedua yaitu overcharge by taxi, maksudnya di sini adalah pihak taksi atau pihak driver tidak menagih secara berlebihan kepada konsumen. Yang ketiga yaitu compete with other customer, maksudnya di sini adalah bersaing dengan pelanggan lain. Yang keempat yaitu unsafe driver, maksudnya di sini adalah driver memberikan keadilan atau memberikan kelonggaran kepada konsumen untuk memilih mana yang lebih baik. Pada bagian kedua yaitu value of map. Nah, value of map ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama gain creator, yang kedua product and service, yang ketiga pain reliever. Nah, pada gain creator ini maksudnya manfaat apa yang dirasakan oleh konsumen. Yang pertama yaitu save time, yang kedua rating system, yang ketiga professional driver, yang keempat visual map. Maksud dari save time ini adalah menghemat waktu konsumen.
Yang kedua, rating system, sistem peringkat yang mana dapat meningkatkan kualitas dari driver tersebut. Yang ketiga yaitu professional driver. Di sini maksudnya driver dapat berlaku profesional dan adil kepada konsumen. Yang keempat yaitu visual map atau peta visual yang diberikan oleh driver itu jelas dan dapat memuaskan pelanggan. Yang kedua yaitu produk dan service. Maksud dari produk dan service ini adalah layanan yang diberikan oleh pebisnis kepada konsumen, yaitu taksi smartphone application. Yang terakhir yaitu pain reliever. Pain reliever ini adalah bagaimana cara produk dapat menyelesaikan pengalaman negatif konsumen yang terjadi sebelumnya. Di dalam pain reliever ini terdiri dari no cash, signal driver, instant booking, dan yang terakhir cost system. Maksud dari no cash ini adalah pembayaran bisa tidak tunai atau bisa dilakukan secara online. Yang kedua yaitu signal driver. Maksudnya di sini adalah pengalaman atau pengemudi yang ditugaskan itu dapat bersikap baik dan profesional kepada konsumen. Yang ketiga yaitu instant booking. Jadi sewaktu-waktu konsumen dapat membooking secara instan dan mudah. Yang keempat yaitu cost system, sistem harga. Sistem harga ini hampir mirip dengan yang sebelumnya pada customer profile, yaitu berhubungan dengan harga yang terjangkau. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa value proposition canvas itu sangat penting bagi seorang pebisnis karena memudahkan dalam mengenal produk dan jasa, apa yang menjadi kebutuhan konsumen, dan juga dapat menciptakan value untuk konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang value proposition canvas. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.